Ya, Pendeta Waras, silakan open cam. Kenapa agak gelap-gelap ini? Pakai filter apa ini sehingga mata kita bisa sakit? Pakai filter ya, gelap ya. Memang bukan kayak sakit mata kita, kayak ada sesuatu ini. Bentar, sabar nih. Aduh, saya baptis dalam nama Yesus juga nih lama-lama ini. Gimana? Apa harus pakai kacamata kalau begini? Silau di sini, agak sakit mata. Penonton begitu nggak penonton atau mata saya? Iya. Kok bisa gitu? Penonton. Iya, silau betul kata penonton dan kata saya. Mata saya aja nggak betah ini, lihat. Anda seperti turunnya Yesus dari langit. Ya, memang betul. Karena memang pengikut Yesus ya harus begitu, Pak De. Kalau pengikut Paulus, haleluya. Kalau pengikut Paulus pasti gelap dia. Kita minum dulu ini. Kalau begitu, minum dulu. Kata Yesus, ambil dan minumlah, inilah darah yang kuberikan kepadamu. Dan kita minum. Oh, belum dibuka. Ini komanya nggak bisa ngerokok, Pak De? Nggak bisa, bos. Oh iya, enggak apa-apa. Ini soalnya kalau pengikut Yesus, ini aja baru kelihatan merek ini sudah kena teguran kita. Jangan minum di situ, tutup kamera dulu. Ini bukan minuman nih, bos. Ini hanya anggur biasa diperas. Oh gitu. Luarnya memang ada cap orang tua. Ya, gebiar. Ada Pak Pendeta, Pak Gebiar. Silakan diskusi. Pak Gebiar ini saya tanya di mana Yesus berdoa. Kalau diskusi itu jangan main kick, gentleman sedikit. Kau itu longor. Akhirnya moderatorku menurunkan Anda. Saya pakai data, nggak pakai asumsi. Yang saya tanya di mana di dalam Alkitab disuruh berdoa kepada Yesus. Kau jawab yang lain. Pakai Alkitab atau bukan? Makanya kau pintar, itu berdoa kepada Bapa, bukan kepada Yesus. Apapun yang kamu minta di dalam namaku, ya. Allah. Itu berbicara kepada Yesus siapa? yang tanya, bukan ku. Nama yang diberikan itu siapa? Otoritas itu diberikan kepada siapa? Kepada anak. Makanya belajar kesetaraan Allah itu supaya paham. Kamu itu. Biar saya yang anu nih. Iya, ambil alih Pak Pendeta, karena saya lagi menulis buku keuangan ini. Oh iya, silakan. Ya, silakan sama Pak Pendeta, sama aja saya dengan Pendeta. Iya. Jadi Yesus ini apa aja? Yesus punya Tuhan. Ya, betul ini tema. Yesus punya Tuhan. Makanya Yesus berdoa, ya kan? Kenapa Yesus berdoa apabila Yesus itu bukan Tuhan? Yesus itu Tuhan. Nah, Yesus berdoa kepada Tuhannya, sudah jelas ya. Matius 1 nomor 35, Lukas 6 nomor 12, Lukas 5 nomor 16, Lukas 22 nomor 40. Yesus berdoa. Ya. Dia berdoa kepada Tuhannya. Apa? Gini, kalau Bapak Pendeta nggak main comot-comot ayat Alkitab, alegori nggak kayak gitu, Pak. Menjelaskan tentang ketuhanan Yesus dan kemanusiaan Yesus nggak kayak gitu, Pak. Comot satu ayat. Saya sudah tahu, sebentar dulu. Yesus. Jangan jadi pendeta gadungan, makanya. Sebentar dulu. Kalau kau pengikut Yesus, kamu harus dengar perkataan Yesus. Kata Yesus ya, Yohanes 10 nomor 27, domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Ingat itu. Yohanes 14 nomor 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ingat itu kata Yesus. Ya. Kencengin dulu suaranya biar yang lain pada dengar. Kencengin dulu, Pak. Andi, Kencengin dulu suaranya, kekecilan itu. Apa kekecilan, suara saya besar itu. Ya.
Jadi Yesus itu ya Masih kecil Pak, masih kecil. Enggak, udah besar besar suaranya. alasan kamu itu. Betul. Masih meledak-ledak di sini. Semakin besar juga kesalahannya. Gitu loh. Nah, apa kesalahannya? Coba apa kesalahan ketika Yesus mengatakan di Yohanes 12 nomor 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Apa yang salah di situ? Apa yang salah? Masih ada yang salah? Hah? Yesus itu, coba perhatikan, Markus 1 nomor 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Lukas 6 nomor 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Tuhan. Oh, Lukas 5 nomor 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri dari tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Yesus berdoa kepada Tuhannya. Nah, agar kamu tahu ya, agar kamu tahu kapan Yesus jadi Tuhan, setelah Yesus terangkat. Menurut Paulus, sebab untuk itulah Yesus harus mati dan hidup kembali supaya Yesus menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Bagaimana Pak De? Betul. Nah, kata Paulus ya, Roma 10 nomor 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Makanya ya umat Kristen ya sekarang ini percaya Yesus Tuhan karena memang adanya ajaran Paulus. Betul nggak, Ya, Pak De? betul Ya. di ajaran Paulus, tetapi Ya. di ajaran Padehe Yesus adalah manusia. Haleluya. Ya. Udah puas? Apa puas? Data itu, data yang saya bawa. Ya Udah kan? dengar dulu. Kamu kalau jadi apa-apa. pendeta gadungan bagus juga. Saya suka sama pendeta-pendeta gadungan seperti ini. Satu-satunya pendeta yang menyampaikan ajaran Yesus saya. Ya Di bagus. luar daripada itu ajaran Paulus Bagus. yang dibawanya. Betul nggak Pak De? Betul. Ajaran Paulus, ajaran Sebotan. Ajaran Paulus. Jadi Petrus Ya. dan lain-lainnya itu gila, menabiskan Petrus sebagai rasul itu gila. Sekarang saya tanya sama kamu GBR ya. Saya tanya sama kamu. Manusia dan malaikat itu makhluk ciptaan atau bukan? Ciptaan. Ciptaan, mantap. Pintar kamu, pintar, ya kan? Pintar kamu, ciptaan. Terus? Lalu kenapa ketika Yesus berdoa, ya coba kamu baca Lukas 22 nomor 40 sampai 45. Kamu kan yang bawa ayat, kamu bacakan Iya, ke saya. iya, kamu dengar. Iya, kamu dengar. Itu sudah di luar kepala pendeta, ya kan? Setelah tiba di tempat itu, apa namanya? Baca Lukas 22 nomor 40 sampai 45. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya. Perhatikan ya. Ya Bapakku, Tuhanku, jikalau engkau mau, ambillah cawan daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu sendiri. Ya kan yang terjadi. Nah, maka seorang malaikat dari langit, ya perhatikan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri ya untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Nah, ini malaikat memberi kekuatan kepada Tuhan. Ini Tuhan macam apa ini? Ayo. Masa malaikat ciptaan memberi kekuatan kepada Tuhan? Masuk akal apa enggak? Bagaimana Pak De? Nggak masuk akal, Pak. Itu ya, agar kamu tahu, biar kamu paham ya. Yesus itu, kata Yesus ya, biar kamu tahu,
ya, kata Yesus, ya, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Aku diutus, kata Yesus. Siapa yang mengutus Yesus menurut Yesus dalam Bible? Yang mengutus Yesus adalah Bapa. Datanya di mana? Ya kan? Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, kata Yesus. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Tuh, kata Yesus. Ya. Yesus mengatakan, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Lagi-lagi Dia yang mengutus aku. Siapa Dia di sini? Bapa. Lalu siapa Bapa ini menurut Yesus? Nah, kita baca Matius 11 nomor 25. Apa katanya? Berkatalah Yesus, bukan Paulus yang berkata di situ tuh. Berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bapa itu adalah Tuhan langit dan bumi. Bagaimana Pak De? Betul. Nah, itu kalau cara berpikir orang yang berakal. Ya kan? Bapa itu adalah Tuhan langit dan bumi. Tahu nggak apa poin perintah Yesus, ya? Untuk menyembah pada Tuhannya. Baca Matius 4 nomor 10, ya kan? Lukas 4 nomor 8. Sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti, bukan kepadaku, kepada Dia. Dia itu siapa? Bapa. Makanya Yesus mengatakan sebagaimana, ya sebentar sekali lagi. Makanya Yesus mengatakan, ya, janganlah gelisah hatimu, gebiar. Percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Percaya kepada Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar dan percaya kepadaku sebagai utusan Tuhan ataupun utusan Allah. Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya, silakan bantah Bibelmu sendiri, bantah aja perkataan Yesus. Bantah, silakan. Bantah. Bantah itu. Bantah, silakan. Bantah aja, silakan. Jadi gini ya, makanya saya bilang ketika bernarasi tentang Alkitab, ini kuat sekali kesalahannya. Mana kesalahannya? Berarti kamu menyalahkan Bibel kamu, ya kan? Gini, tahu nggak makanya poin ajaran Yesus, ya? saya ngomong nggak dibantah, Bapak. Sebentar. Kamu bantah ini. Dua perintah utama, ya, ajaran Yesus. Baca Matius 22 nomor 36 sampai 40. Guru, itu Yesus dipanggil guru di sana. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Apa jawab Yesus kepadanya? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nomor 38-nya, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu ajaran Yesus. Ya. Tapi apa ajaran Paulus? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu ajaran Paulus. Udah. Ya udah, ya, silakan bantah Bibel, bantah. Kalau saya ngomong jangan dibantah. Ya, bisa dia bantah. Ya, saya mute. Bantah. Ya, jadi ketika kita menjelaskan kekristenan, kalau yang bukan kekristenan memang selalu menafsirkan, mengaburkan kebenaran Alkitab. Makanya kita harus tahu visi misi Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia datang untuk apa? Mencari yang hilang, ya, menebus, menyelamatkan, ya, mengembalikan manusia, citra manusia yang rusak karena keberdosaan manusia. Makanya semua yang dilakukannya itu tidak lepas daripada kemanusiaannya dan keilahiannya. Tetapi di dalam konteks Alkitab memang Yesus lebih rendah.
Karena Filipi 2 ayat 6, dia merendahkan dirinya, ya, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Makanya Ibrani menjelaskan seperti ini ya. Saya baca ya, supaya kamu paham. Ibrani 5 ayat 7, ia telah mempersembahkan doa dengan ratap tangis. Jadi berbicara apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupan dia selama 33 tahun, itu menjelaskan bagaimana Yesus datang ke dalam dunia. Dia datang sebagai anak, sebagai utusan, bahkan sebagai nabi, tetapi kita tidak bisa menghilangkan dia datang sebagai Mesias. Keluarin dalilnya bang, jangan ngomong terus, datangnya di mana? Sama aja Anda menggonggong tidak ada data, keluarkan datanya. Semua yang dibawa, sebenarnya Paulus semua dibawa. Iya, bawa sekontainer Ajaran tuh surat Paulus Paulus nggak semua apa-apa, dibawa. dibaca. Baca aja. Ya. Ketika saya baca Ibrani, apakah ini tulisan Paulus? Saya tanya lagi, ketika saya baca Ibrani, yang apakah ini tulisan menjelaskan Paulus? sebentar biar kamu Kuat paham ya. sekali, Yang Bapak ini menjelaskan salahnya. tentang Yesus, yang menjelaskan tentang Yesus, Bapak nggak kelahiran mengerti Yesus. tentang Sebentar dulu. konsep kekristenan. Sebentar. Kok sebentar? Konsep sebentar dulu, kamu dengar. Hamba kamu harus tahu dulu. menderita. Yesus harus taat untuk melakukan pekerjaan apa yang Yang Bapak menjelaskan lakukan. tentang kelahiran, kehidupan, dan kematian Yesus itu ada 4 gospel: Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya, itu kalian tidak pernah baca itu. Kalau kamu mengambil ya kitab Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Kolose, Filipi, ya, Tesalonika, Timotius, Titus, Filemon, ya, itu surat-suratnya Paulus, nggak berlaku di Komalini. Betul nggak, Pak De? Betul, Oke. haleluya. Sudah Ini cukup. Komal Yesus ini. Komal Sudah Yesus cukup. ini, Komal Yesus ini. Sudah Saya cukup. sudah Komal hafal Yesus, semua bukan agar kamu Paulus. tahu ya. Kitab Roma itu ya ada 10 pasal, 433 ayat. Korintus Udah. 13 Lihat pasal, Alkitabnya ya. 250. Kuat sekali dia Google-nya ya. Ini pendeta. Benar. Iya. Saya baca ya, Nggak buat kamu berlaku supaya paham itu. ya. Nah, Dengar, kamu kan anti kata Paulus kan? Saya bawa Yohanes. Yohanes 13 masukmu. Yohanes 10:30 gitu masukmu. Dengar ya, saya baca ya. Apa? Makanya ketika Ayo. dengar ya. Ketika Yohanes menulis, Gebiar, sebentar Pak Gebiar, saya potong dulu sedikit aduh, aja. kamu ini tukang potong berdua nih tukang sunat orang. Kalau lagi Baru mau bos. Ya karena Malu memang sekali. karena Gebiar. memang Yesus disunat. nggak ada Ya, kualitasnya kan? nih tukang Gebiar. sunat ini. Gebiar, kalau ada pendeta atau preses atau eporis, suruh naik bersama, kita bahas firman Tuhan ya. Kamu jemaat itu masih belum ada apa-apanya. Tukang tuh, sunat belajar kamu. kamu, ya. Dengar, saya ngomong, dengar. Ya, Ya, Di saya dalam Bibel kamu itu ada perintah sunat. Ngoceh terus Yesus ini sendiri Bapak satu disunat. Nah, kamu nggak ada ilmu. Nggak ada ilmu kamu. Kamu nggak ada ilmu. Kamu Nggak ada nggak ilmu, kenal Gebiar. Yesus. Kamu Ilmu nggak apa? kenal Yesus. Kamu hanya yang kamu kenal Paulus. Nah sekarang saya tanya kamu, siapa Paulus menurut Yesus? Ayo. Ayo, jangan diam. Siapa Paulus menurut Yesus? Ada Dia nggak yang di dalam dipilih keempat Yesus gospel? secara langsung kok. Secara langsung ngarang kau. lah ngarang. Di mana? Baca kamu Ambil Kisah Rasul para itu, kamu baca. Kisah Rasul. Yang ditanya itu bukan kisah Paulus, kisah Yesus. Kisah para rasul itu tidak ada kisah Yesus. Begini nih ya, kalau orang nggak mengerti tentang yang namanya penganonan Alkitab, Kamu itu korban Gini. tipu daya. udah pendeta Tapi juga gelarnya baca di sini, Bibel. tapi pendetanya pendeta gadungan. Saya jelaskan ke kamu sekarang sini. saya tanya kamu. Kok kamu ngomong Surat-suratnya terus sih, Paulus Pak? itu, Nggak surat-suratnya kelar-kelar ngomong. Paulus itu merupakan firman Tuhan apa bukan? Coba saya tanya kamu. Surat-suratnya Paulus itu firman Tuhan apa bukan? Dia menjadi saksi. Saksi apa? Saksi apa? Saksi Saksi apa? apa Dia dia? itu orang yang bertobat, yang Tuhan pakai untuk memberitakan Injil. Kamu jadi mainan di Yohanes sini, Ya, Gebiar. kamu nggak mengerti tentang Injil Kristus, enggak. Kamu nggak Yohanes mengerti 5 tentang nomor Injil Kristus. 45
Justru Yesus mengatakan, mengungkapkan Kamu gagal, kata-kata kamu agar gagal, menaruh kamu nggak tahu Paulus. pengharapan kepada Musa. Ya. Kamu nggak tahu Jangan Paulus. kamu menyangka. Kamu dengar dulu. Gila. Ya. Bapak Kamu ngomong mulu, ketika giliran kamu dijelasin mengatakan, diam-diam, biar kamu waras adikku, biar kamu waras ya. Ketika kamu pengikut Yesus, dengarkan perkataan Yesus. Ya. Ya, dengarkan perkataan Yesus. Coba itu data kalau kalau nggak salah dibacakan, disampaikan oleh pendeta tadi ya, dibacakan. Coba perhatikan ya. Yesus itu tidak menghendaki untuk disebut sebagai Tuhan, ya. Untuk dipanggil Tuhan itu tidak mau dia. Baca Matius 7:21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan orang-orang yang memanggil kepada Yesus yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan siapa yang boleh masuk? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Apa kehendak Bapa di surga? Ada nggak kehendak Bapa di surga ini agar Yesus ini disembah? Mana datanya? Ada nggak kehendak Bapa itu? Ada nggak datanya agar anaknya ini ya yang diutusnya ini untuk dijadikan Tuhan? Ada nggak? Ya. Kehendak Bapa itu agar mengenal anaknya yaitu Yesus ini adalah yang diutusnya. Ya, Yesus sebagai utusan. Saya tanya, Yesus layak disembah nggak? Apa? Yesus layak disembah nggak? Tidak layak karena memang dia manusia. Makanya Yesus kurang baca Alkitab. Dengar dulu. Begini kalau kurang baca Alkitab, jadi nggak memahami ini umatnya tentang Paulus ya penyembahan kayak Yesus. begini, Pade. Yesus sendiri perintahkan untuk menyembah kepada Tuhan. Sembahlah Tuhan Allahmu. Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saya jelasin makanya latria memang merujuk kepada Yohanes Hanya 4 kepada Dia. ayat 24. Hanya kepada Dengar. Dia. Hanya kepada Dia atau Dengar. kepadaku? Hanya kepada Dia apa kepadaku, kata Yesus? Dengar. Ayo, jangan dulu dengar. Hanya kepada Dia, kepadaku, kata Makanya Yesus. kamu harus tahu artinya substansi. Kenapa Yesus mengatakan Yohanes 4 ayat 24, Allah adalah roh di dalam Allah adalah roh, dan siapa menyembah Dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kamu itu gagal memahami tentang substansi daripada kealahan itu, keilahian Kamu Yesus. sudah bilang sekalian. Gitu loh. Makanya di dalam Alkitab menjelaskan tentang penyembahan Yesus terlalu banyak. Ketika Yesus lahir sudah disembah. Diam Gitu dulu. loh. Turun. Cari yang waras aja, Pak De. Turun. Pendeta macam apa ini? Nggak ada ilmunya. Ya. Ini Nggak ada pendeta pengikut ilmunya. Yesus. Ya. Nggak ada ilmunya kamu. Kamu nggak ada ilmunya. Kamu bilang saya nggak ada ilmu. Malu Data kamu, yang Pak. saya sampai di luar kepala. Malu kamu, Pak. Saya Kamu tutup, diskusi saya sama tutup saya. kepala saya. Nih, Saya Pak, kamu tutup diskusi kepala sama saya di Jakarta. Kamu nggak pakai HP, saya nggak pakai HP. Saya tantangi kamu. Kamu jangan cuma monolog. Sekarang saya pakai dah. Ayo, saya tutup kepala diskusi sama kalian ya. Kamu mau di mana? Ayo kita di SCBD. Jangan Ayo. banyak ngomong kamu. Apa? Nggak ada ilmu kayak begini. Mau turun. Ayo di warung kopi biar enak kita ngobrolnya. Kita mau lihat kamu. Saya Nih Pak selesaikan Denny yang tadi di Cibinong saya. ini saya samperin mana? Di pasar sini, pasar Cibinong. Mute kan dulu Pak De. Mute kan dulu. Mau di mana? Mau di Kostrat Lanjutkan Situ, Matius Cilodong. 7, Saya 21, samperin 23 kamu. tadi. Kamu belum kenal saya. Nggak usah begitu. Nggak usah tuh, ya kan? Sebentar, diam dulu kamu. Matius 7 tadi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Ya, pada hari terakhir kata Yesus, banyak orang akan beru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak demi namamu juga. Nah ini, apa kata Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Mereka itu siapa? Mereka yang memanggil Yesus Tuhan. Mereka yang bernubuat pakai nama Yesus. Mereka yang melakukan mujizat pakai nama Yesus. Ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala dari hadapanku. Kamu sekalian adalah pembuat kejahatan. Nah, Yesus ini membawa ajaran, bro. Paham kau?
Yesus perintahkan untuk mentaati kitab Taurat atau Kamu tahu kitab nggak ya para itu nabi. konteksnya ayat itu Matius apa? 5. Matius 7 ayat 23, kamu Matius tahu nggak 5 konteksnya? nomor apa pengajaran sesat itu? Kamu tahu konteksnya saya. nggak? Matius 7 ayat 23, jangan terhadap modal gede dong nabi-nabi. suaramu. Dari mana kak? Ini nggak ngerti. Hidup di dalam Kristus kan sama saja melakukan pengajaran dosa-dosa. sesat. Buat apa teriak-teriak dalam nama Hal Tuhan Yesus? pengajaran sesat. Hal pengajaran sesat. Ya paham gak ya? Hal pengajaran sesat itu konteksnya. kalian ini menjual Kamu firman sekalian ini. adalah pembuat kejahatan. Tuh kata Yesus. Itu rasanya kayak jeli-jeli gitu. Nah, nangis kamu. Nangis kamu. Ini nggak ada Aduh, nih narasumbernya yang bener nih. Udah pendeta waras pula. Aduh, Iya ngaku-ngaku pastor tapi nggak ada gelar STT-nya. Mungkin sekolah pohon bambu kali ya. Kalau kamu punya ilmu, Nggak ada suaranya, Bang nggak ada Gebiar. suaranya. Iya, kalau kamu punya ilmu, dibantah pakai data. Begitu kan enak. Dia ngeluarkan data, abang bantah pakai data supaya kita lebih enak. Tidak ada larangan mengeluarkan data. Belajar, bukan asumsi. Yang tadi mah asumsi liar, tafsir bebas. Di dalam Kamu kekristenan yang nggak tidak boleh punya tafsir data. bebas, nggak boleh. Bagaimana Kamu mengutip yang nggak Matius punya 7:23? Emang ada plastiknya dong, punya ikan gede. Nggak ada deh, biasa doang. Nah itu balik tuh, pinjam lu mas, baliknya. Nih, nggak apa-apa. Gue mau masukin kelompok, gue mau beli minuman mot. Ya nggak apa-apa nih, ini saya mau ini nih. Mot gue beli minuman 3 mot, ambil. Iya ambil aja ambil. Taruh. Jadi gitu ya teman-teman ya, kalau bukan Kristen menafsirkan memang sering mengaburkan kebenaran karena nggak mengerti konteks dalam Alkitab itu. Susah. Ini saya masih menghargai loh, hostmu loh. Besok danau. Besok dia nomor. Nobu. Ini ya, nih saya kasih tahu ya. Kalau kamu ngomong saya nggak pakai data, ini kamu harus belajar baca dulu. Kamu harus belajar Allah menjadi manusia. Kamu harus terima itu dulu. Allah menjadi manusia. Kamu harus terima ini. Kalau kamu nggak tahu sebelum firman itu menjadi manusia, bagaimana kamu bisa menjelaskan kebenaran itu? Nih kamu harus belajar. Nih supaya paham betul tentang nubuatan, tentang mengapa Allah menjadi manusia. Jangan asal ngomong. Kau kutip-kutip kemanusiaannya aja, menghilangkan keilahian. Baca, Itu longor, konyol. baca, longor, baca. Jangan hanya suruh-suruh baca. Baca apa bunyinya? Kau baca apa bunyinya? Kok apa? Ini ayat ini saya kasih ayatmu ya. Kamu mau terima ayat-ayat Alkitab nggak? Iya, kau baca. Ya ambil bang. Rasa nanas mana ada 5. Belum belanja nanti habis ini. Besok lah pagi. Ya, jangan besok dibaca, sekarang aja.